yang disinggung sedikit, tentu pasti berkolaborasi mau nggak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak, merdu-merdu suaranya. Oke. Apa? Ini tuh acara apa sih? Kok rame banget di sini? Nggak tahu. Jadi teman-teman, kalian itu mau ngapain? Sinema kuliah lagi. Mega. Saya kuliahnya emang sebelumnya di Surabaya, desain grafis, terus lanjutin di KJ. Ya kayaknya sih kalau saya sih lebih relax ya, nggak terlalu ada banyak beban karena saya selalu memisahkan diri saya dengan segala yang saya pilih itu adalah tanggung jawab saya. Saya nggak terlalu bertanggung jawab sama orang tua saya, sekeliling saya. Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Iya. Memang sangat egois gitu ya, kelihatannya gitu. Tapi juga saya pikir itu juga proses yang juga membuat saya lebih cepat independen. Artinya saya tidak merasa bertanggung jawab dengan orang lain, termasuk siapapun itu, orang tua, keluarga gitu. Dengan banyak resiko tentunya, ya tidak ada yang invest seperti kata Mas Handong tadi gitu. Artinya bisa seperti gitu ya, atau tidak ada kepercayaan yang membebani dari pihak luar. Jadi mungkin bisa dibilang agak sedikit beruntung saya dibandingkan Mas Handong yang tanpa beban. Tapi itu memang ada ininya juga ya, sisi yang kurang bisa dicontoh mungkin ya. Artinya terlalu bebas, jadi tanggung jawab itu istilahnya kalau saya mati juga nggak ada yang peduli juga gitu. Apakah itu baik atau benar, saya rasa sih saya juga nggak tahu gitu sampai sekarang. Walaupun saya tidak pernah dituntut tanggung jawab oleh orang tua segala macam, tapi memang mereka membiayai saya ke Jakarta segala macam. Adalah gitu tanggung jawab yang muncul gitu. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi gitu untuk lebih bertanggung jawab, dan dari situ saya memutuskan untuk nggak ada lagi jalan keluar selain terus membuat film. Oke. Dari jawaban Mas Anung dan Mas Atun tadi, saya mendengar ada dua perbedaan gitu. Mas Edwin yang tidak terlalu terbebani dengan lingkungannya, dan Mas Anung yang cukup dalam pressure lingkungannya itu. Apakah hal tersebut mempengaruhi bentuk dan gaya Mas berdua dalam menyutradarai? Kalau dihubungkan dengan konteks tadi masalah kita berdua, Yeah. kayaknya sih nggak ada hubungannya ya. Masing-masing tetap punya cara yang kalau menurut saya sih bikin film itu nggak pernah sama kok gitu. Film yang kita buat di film pertama, film kedua itu punya energinya masing-masing, dan kita kalau saya pribadi selalu merespon film itu maunya apa sih gitu. Artinya juga bentuk filmnya itu juga kemudian dipengaruhi juga dengan kolaborasi kita dengan kru yang lain, pemainnya. Nggak ada pola yang menurut saya nggak mau lah itu untuk mensimplifikasi proses pembuatan film dengan latar belakang saya misalnya tadi yang saya ceritakan gitu. Saya rasa sih mungkin ada hubungannya, tapi saya nggak terlalu akan cari-cari lah gitu. Secara langsung nggak ada hubungannya sebetulnya, tetapi itu membentuk sikap memang. Buat saya adalah kehidupan itu pada akhirnya adalah tawar-menawar, gitu kan? Tawar-menawar, dan kemudian result dari itu semua adalah bukti, ya kan? Mungkin kalau Edwin bisa bilang bahwa dia manusia yang sangat independen segala macam, saya pun melakukan itu adalah menjadi manusia yang independen. Karena independensi itu bukan diberikan, independensi itu diraih. Ketika saya memutuskan untuk, misalnya, saya nggak butuh duit dari lo, atau saya butuh duit dari lo, itu kemudian hasil dari sebuah perjuangan dealing tadi itu. Jadi perjuangan dari kita fight menggunakan pemikiran kita, menggunakan energi kita untuk meyakinkan seseorang. Ya memang pertama kali barrier pertama adalah orang tua gitu kan. Tapi pada akhirnya adalah ya siapapun namanya itu adalah orang yang harus kita yakinkan kan gitu. Nah, yang penting
apa yang kita mau itu nggak berubah gitu. Tiba-tiba nggak diyakinkan, kamu nanti misalnya kita kalau gimana? Ya udah deh, saya nggak jadi filmmaker aja lah, saya jadi dokter seperti yang maunya bapak, misalnya gitu. Nah, kampus itu adalah tempat untuk kita berbuat apapun, selama itu tidak melukai orang atau memperkosa orang, nah gitu lah pokoknya. Tapi kita memperkosa diri kita, memperkosa ide-ide kita untuk apa ya? Untuk berbuat seliarnya, gitu loh. Dan berargumentasi seliarnya. Karena kan yang kita hadapi adalah pengajar kan, guru, dosen gitu loh. Dan saya percaya dosen-dosen yang ada di sini itu punya latar belakang yang sama, adalah manusia-manusia bebas gitu kan. Saya enggak gitu kan. Saya ke Teater Hutan Kayu dulu di sini. Kalau ke Teater Hutan Kayu saya di Gute. Karena ini tempat yang memang sangat strategis sekali, mau kemana aja. Ada Gute, ada pemutaran film, ada Teater Hutan Kayu di sini, tapi sekarang udah pindah ke Salihara, udah agak cukup jauh. Ada Erasmus Ruiz di situ, gitu kan. Jadi saya Ini kampus ini memberikan kontribusi yang sangat yang cukup bisa dibilang besar dalam gaya penyutradaraan Mas Edwin. Atau justru kuliah desain grafis Mas di Surabaya yang memberikan dampak yang lebih berat. Sebenarnya sih kalau saya melihat paling yang saya ingat dari kampus ini itu adalah lingkungannya, teman-temannya. Artinya mungkin saya nggak terlalu berhubungan langsung dengan dosen gitu misalnya. Kebanyakan kurang perhatian juga dengan kuliah misalnya. Kebanyakan pendidikan itu muncul dari macam-macam di luar perkuliahan. Ya memang ada gitu ya, inspirasi yang muncul misalnya dari kuliah-kuliah macam apa sejarah film dunia yang dulu diajarkan Pak Khalid Arifin itu namanya, ada di perpustakaan. Ada tuh inspirasi-inspirasi yang memang sengaja dimunculkan oleh dosen-dosen macam Pak Khalid gitu, dan itu luar biasa memang memberikan informasi dan pengetahuan yang membuka berbagai macam kemungkinan. Kemudian ketika terbuka kemungkinan ini kan butuh juga support system, dan lingkungan teman-teman di sekitar saya itu punya andil yang sangat besar. Di sini ketemu dengan berbagai macam, nggak cuman teman-teman yang membawa referensi atau pengalaman-pengalaman yang membantu pengetahuan dan artistik, sisi artistik saya gitu, tapi juga mengenal Indonesia lebih jauh lagi, karena emang Indonesia itu macam-macam, dan kampus ini di saat saya berada di sini itu saya bertemu dengan macam-macam orang yang belum pernah saya temuin di hidup saya sebelumnya gitu. Saya punya teman dari Papua, saya punya teman dari Ambon, saya punya teman bahkan dari Jepang waktu itu. Dan di lingkungan yang sangat aman ini ya untuk berekspresi dan berkomunikasi, bertukar pikiran, itu menurut saya seperti Hanung bilang, itu adalah masa yang paling penting memang dalam membekali kita sebagai seniman. Sebenarnya saya mau mengklarifikasi sedikit tentang istilah film festival. Bagi saya tuh nggak ada tuh ceritanya kita bikin film untuk festival. Memang festival itu kita harus menyikapinya sebagai pasar. Jadi dia bukan, mungkin ada kayak festival film Indonesia, Citra, itu penghargaan. Tapi festival film yang saya rasa kita mau bicarakan di sini adalah festival yang memberikan tempat terhadap akses berbagai macam film untuk bertemu dengan penontonnya dan marketnya. Artinya kita nggak ngomong gratisan di sini. Ini saya juga ngomongin yang komersial juga sama nih. Saya yakin sekali dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya yakin untuk menjual film saya, untuk hidup dari film saya. Dan festival ini mempertemukan film-film yang saya buat dengan pembelinya. Jadi itu sangat komersial justru.
saya menargetkan film saya dibeli di seluruh dunia. Itu kurang komersial apa gitu. Saya menargetkan untuk dibeli di Amerika, dibeli di Jepang, dibeli di Eropa. Ketika film itu mendapat penghargaan, nilai jualnya akan semakin tinggi. Masuk di dalam kompetisi, masuk di dalam selection competition gitu aja, itu pasti dicari sama distributor. Jadi bukan kemudian kompetisi itu hanya untuk apalagi dapat penghargaan misalnya Palme d'Or, terus misalnya best picture apa segala macam, itu punya nilai jual. Nah, market di luar itu memang sudah sangat sangat menghargai prestasi. Jadi di Asia itu sudah menghargai prestasi seperti itu. Problemnya adalah di Indonesia memang sangat kurang, ya kan? Jadi belum tentu orang mendapatkan penghargaan sutradara terbaik, film terbaik, terus besok bisa bekerja. Terus investor datang manggil, yuk kamu bikin film sama saya, belum tentu di sini. Nah, karena itu makanya Indonesia itu sebuah rimba tersendiri. Di luar Indonesia itu rimba tersendiri, Asia itu rimba tersendiri. Jadi buat saya adalah yang penting kita tahu rimbanya. Jadi dimulai dari kampus. Kalau Advin tadi bilang bahwa masuk dari Surabaya, dia datang ke sini ketemu dengan orang yang bukan Katolik, ketemu orang yang bukan Indonesia, ketemu orang yang bukan Jawa kan gitu kan. Nah, itu sebetulnya bagian dari mempelajari rimba tadi itu. Kalau urusan dengan partner kerja, ya ada juga proses pemilihannya. Mungkin proses pemilihannya tidak kayak casting gitu ya, enggak. Tapi ya sama seperti yang Hanung alami juga, kebanyakan juga orang-orang yang bekerja di film ya kita temukan di sekolah ini gitu. Waktu kita masih sekolah atau sedang ya sebelum kelas kita atau di kelas kita tahu lah gitu. Memang proses itu terus berjalan terus. Jadi ketika saya menonton filmnya Hanung, ya itu proses casting saya juga gitu. Rasanya sih kalau kita bikin film nggak bisa terlalu mut-mutan juga sih gitu. Kalau mau bentuknya seperti apa, kita berurusan dengan lebih dari misalnya, ya paling sedikit kru saya tetap lebih dari 10 orang gitu. Itu kan ada tanggung jawab gitu. Tanggung jawab ya nggak semua orang mau mengerti mood saudara gitu. Daripada kita digebukin rame-rame lah bahkan kita bahas aja di depan. Mungkin porsi sesuatu yang tidak direncanakan itu menurut saya juga penting ada dalam sebuah film. Ya itu. Dan itu memang saya tanamkan dari awal-awal. Oke, kita punya desain seperti ini. Ada yang memang harus di storyboardkan, memang ya dibuat storyboardnya, tapi nggak semuanya saya bikin storyboardnya. Saya mau tanya, kan untuk di film bioskop sekarang ini kita lagi, kalau aku bilang unsur agama tuh sedang lagi dimasuk-masukinnya, ya Mas ya. Nah itu tuh untuk era sekarang ini emang apakah formulanya film Indonesia tuh emang lagi disangkut pautin sama agama ya Mas ya? Film itu selalu muncul berdasarkan kondisi sosiokultural setempat, ya kan? Dan kalau kamu bertanya tentang film agama, maka di India juga seperti itu, ya kan? Selalu ada Hindu, ya kan? Di Amerika selalu ada gereja. Apakah itu film agama? Enggak juga. Gitu. Kalau di Indonesia memang mayoritas Muslim, ya kan? Mayoritas Muslim sehingga masjid, sholat itu selalu muncul lah di situ. Jangan itu ada Assalamualaikum, itu menjadi bagian dari kultur itu. Nah tinggal persoalannya sekarang ditebelin apa enggak, tinggal gitu. Film memang ya merespon yang paling apa yang terjadi di sekelilingnya gitu, dan kita lihat sendiri gitu. Di Indonesia memang sedang berkutat dengan persoalan-persoalan agama, begitu banyak wacana dan drama yang bisa muncul dari agama di Indonesia yang baru ini gitu. Di film-film tahun 80-an, 70-an ada juga gitu. Bentuknya aja misalnya kiai lawan setan gitu ya. Nah, sekarang lebih real lagi nih gitu ya. Penerjemahan
religi atau keyakinan, dalam hal ini budaya muslim gitu, itu ya sebaiknya memang harus direspon oleh film. Hanung meresponnya dengan segala macam permintaan-permintaan atau motivasinya gitu. Ada juga film pendek misalnya Sidi Saleh bikin Maryam yang juga ngomongin tentang agama gitu. Jadi di semua memang menjadi ketika semua film dari berbagai macam sudut pandang membicarakan agama, artinya memang ada sesuatu yang penting dalam negara ini. Yang mau ditanyain adalah gimana kita sebagai mahasiswa film itu melatih diri dengan kepekaan supaya film kita banyak orang bisa related. Dan banyak pada saat kita bergaul kita memahami orang tersebut dan kegelisahan orang tersebut. Misalnya kan kita punya teman ya kan yang diomongin jangan yang senang-senang aja. Tapi ada masa ketika kamu dalam keadaan drop di situ gimana kamu cara memecahkan persoalannya. Itu kan bagian dari kita kan tahu oh itu tuh cara kamu memecahkan persoalan. Makan ya. Makan lupa orang di kantin. Ya apa ya, inilah gitu, membuka diri gitu, membiarkan diri kita terekspos dengan macam-macam gitu. Kalau bisa ketemu sesuatu yang nggak kita pahami ya dikonfront aja gimana caranya supaya kita ngerti gitu. Masalah kita nanti mengikuti apa enggak ya nanti kita putuskan kan gitu. Tapi justru ketika kita ada di sini nih di sekolah gitu tuh ya udah itu memang harus pol-polannya udah gitu. Saya tidak terlalu mempercayai market Indonesia karena toolsnya itu tadi seperti yang dibilang Hanung, nggak ada tools yang bisa menjamin film yang saya buat mau pakai Dian Sastro, Reza Radian bisa selaku Ayat Cinta misalnya. Nggak bisa saya copy persis pula ketiplek filmnya Hanung Ayat Cinta, yang mainnya sama, persis aja gitu. Nah, belum tentu juga 4 juta penonton gitu kan ya. Jadi buat apa juga gitu. Tapi itu gak bisa kita diemin. Ini ada yang salah secara sistem, bukan orang-orangnya gitu. Kita udah punya produser yang hebat, kita udah punya filmmaker yang hebat, gak ada masalah. Penulis, sutradara, menurut saya itu kita mampu lah membuat film-film yang beragam dan berkualitas. Sistem yang nggak ada adalah simpel banget, film itu harus ada distributor. Di sini tuh nggak ada distributor. Ah.